Guys, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya ada di lantai 3 di rumah saya. Saya punya masalah dari kemarin. Siraman itu loh, tanaman saya itu, taman saya, spraynya airnya tidak keluar sore gitu ya. Ketika sore tidak, ini timernya di sini. Mana tadi timer? Nah, ini pakai timer, pakai power supply. Di sini ada, kalau dilihat sini ada shutter valve-nya. Ternyata saya cek satu valve-nya ini saya cross-check pakai. Jadi sebelum saya mau ganti, saya tes dulu ini pakai power yang lain, bukan ini power yang aslinya guys. Bisa aja dia salah, tapi dia tidak mau nih. Nah, dia udah selesai ya, udah 10 tahun dia nggak mau. Oke. Nah, jadi ini saya harus ganti buat nyiram tanaman. Jadi secara otomatis ini saya buat ini booster pump, dua-duanya booster pump. Airnya dari atas, dari air tandon dari atas masuk ke booster pump ini sehingga didorong lagi. Saya bikin 2 sistem ini. Ada 3 sistem saya buat di sini untuk saluran air. Kalau yang normalnya dipakai yang bawah, yang ini bekerja sebagai buat siram-siram tanaman. Nah, yang ketika yang utama rusak, dia bisa backup juga. Saya buat sistemnya beginilah. Kalau dilihat ya, agak rame. Jadi kalau dia rusak satu, dia masih ada backup ini. Tapi kalau buat siram tanaman, saya tidak buat backupnya gitu. Karena kita bisa buat siram juga kan di luar. Nah, yang kedua saya bikin, kalau ini rusak dua-duanya, saya masih buat sistem free fall-nya jalan, gravity-nya jalan, cuman tenaganya kurang bagus. Nah, ini sekarang yang permasalahannya sekarang buat siram tanamannya mati karena satu valve-nya. Saya udah beli guys, ini alatnya. Pakai satu valve baru nih. Nah, sebelum dipakai kita tes dulu ya. Nah, ini yang lama 24, yang ini 12 gitu. Ini harganya saya beli di online ini 200 ribuan. Ada yang 800 ribu. Oke, 200 ribu dulu lah. Ya, 10 tahun tahan kok. Dulu juga harganya sekitar segitu kok. 10 tahunan dia tahan kok. Gitu. Karena hanya cuma buat air aja. Sebenarnya bisa beli solenoidnya aja bisa ya. Gitu. Tapi ya sudahlah, saya cepat-cepat saya harus ganti aja. Nah, ini guys, denger guys. Ini suara yang ini ya. Booster pump yang ini. Nah, ada sistem air saya, ada yang buka ya. Mungkin ada yang cuci piring atau di kamar mandi. Nah, dia bergerak nih, dia dorong gitu. Kenapa saya bikin pakai booster? Jadi kalau ada 3 kamar, di 3 kamar ada yang mandi bersamaan misalnya, tiga kamarnya, jadi tidak terganggu karena dorongannya kuat banget. Saran saya, biarpun beli baru, jangan dipasang dulu guys, kita tes dulu. Nah, dia akan bunyi cetek bentar ya guys. Masih kuat gitu. Oh gitu loh. Nah, dengar ya guys. Nah, dah, berarti dia sudah bekerja nih, berarti tinggal kita pasang. Yang ini nggak mau tadi guys. Waduh. Jadi saya harus ganti, ini sudah mati. Powernya kita balikin dulu ya. Matiin. Oke. Jadi saya cuma ngasih saran, kalau rusak ini, nah ini rusak,
berhubungan dengan listrik, dicek dulu sumbernya bagus apa enggak listriknya ya, baru dicek. Ternyata pakai 2 sumber semua tetap nggak jalan. Saya compare tetap nggak jalan ya, berarti dia sudah. Jadi saya buka dulu nih guys ya. Nah ini dia guys. Sekarang ini dia masalahnya, ini harus saya ganti sekarang. Nah ini akan saya buka, sama di bawahnya buka. Ini namanya watermur. Harus dibikin begini karena supaya gampang buat ganti ini guys. Saya buka dulu deh, biar gampang ya guys. Buka, saya ganti, ntar kita tes guys. Sebelum kita ganti solenoid ini ya, saya mau terangin dulu, karena orang dari tadi banyak yang tanya, apaan ini rame banget ya. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau mau ya, sebelum bangun rumah, waktu itu rumah ini belum diisi, saya udah buat sistem airnya. Saya buat sistem airnya, semua air ledeng naik. Saya di bawah punya tandon lagi, kalau airnya habis, saya masih ada tandon lagi di bawah, namanya ground tank ya. Dari ground tank naik ke atas, ke tandon atas. Bisa juga ledeng itu bisa naik juga ke atas. Jadi saya bikin 2 sistem gitu. Secara normal, kalau tekanannya kuat dia langsung bisa naik ke tower yang atas ini, tandon atas ya. Tapi ketika air nggak kuat, ada pompa yang mendorong masuk ke tandon tower yang ke atas ini, dari ground tank ke upper tank lah ya, di atas. Ada 2 sistem buat naikin ke atas juga. Nah, ini booster pump saya ini, satu buat siram tanaman. Nah ini yang bermasalah tadi, karena valve-nya harus kita ganti. Nah ini booster pump untuk seluruh rumah ini. Yang saya buat ini. Oke, dia udah mati lagi. Nah sekarang saya kasih lihat nih guys. Jadi air itu masuk ke sini guys ya. Nah, dia bagi nih 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 nih kamar mandi saya nih. Nah, begitu juga ke air panas saya masuk juga, tekanan juga ada tekanan, dan dibagi lagi 1, 2, 3, 4 kamar mandi. Gunanya apa? Gunanya kalau ada kebocoran di kamar mandi itu, ya enggak. Jadi kita bisa mengisolate satu aja, satu kamar mandi isolate. Misalnya malam hari gitu ada kebocoran apa, kan kita nggak perlu mematikan semua sistemnya. Jadi satu-satu aja. Memang ini perlu biaya satu pipa. Jadi ini 1 pipa khusus 1 kamar mandi, 1 pipa 1 kamar mandi. Kebetulan lagi renovasi rumah ya, gitu. Lagi renovasi ya kita pasangin satu pipa. Jadi untungannya apa? Kalau lihat, nah, kalau di booster pump kita bisa tahu ini booster pump kalau dia nggak mati terus berarti ada kebocoran. Nah kalau begini dia bagus nih sistemnya, gitu. Berarti ini mati, tidak ada kebocoran sistemnya, kecuali ada yang buka kerannya. Ini pompa jalan terus. Ya, berarti ada suatu kebocoran. Untuk menemukannya gampang. Ya, tutup aja semuanya. Tutup semuanya, dan kita info jangan ada yang buka keran di bawah. Ya, untuk sementara. Satu-satu kita buka. Ketika kita buka, dia nyala terus. Nah, misalnya kamar yang ini satu, nah, sama yang ini. Waduh, yang mana nih air panasnya apa yang mana? Bisa ketahuan gitu. Misalnya dia biasanya keran itu udah 10 tahun dia bocor gitu, atau dari kloset ya, air yang pelampung kloset itu kan kita nggak tahu airnya keluar terus itu. Nah ini di sini saya bisa temuin kloset mana yang bocor gitu. Jadi kita matiin dulu semua, dia mati nih. Cari troubleshootnya, kita cari gampang satu-satu.
Ini kamar mandi yang mana ya? Kita periksa kamar mandinya, ternyata ada yang bocor. Gitu guys, makanya saya bikin begini. Agak ribet ya guys ya. Tapi nggak ribet-ribet banget loh sebenarnya. Nah ini saya bikin. Kalau ini rusak, saya masih punya backup ini. Kalau dua-duanya rusak, saya masih bisa pakai yang namanya graffiti. Dia masih dari, ini kan lantai 3, nah ada lagi tuh yang pakai di atas itu, dia masih juga, cuman airnya nggak terlalu besar gitu. Tapi air tetap jalan di rumah. Kalau guys lihat ini ada pelampung radar ini, setengah habis tangki langsung diisi. Kita bikinnya jangan setengah lah, rapat lah habis langsung diisi gitu, di full lagi gitu loh. Jadi pompa airnya juga bagus, platinanya apa ya. Jadi dia jalannya nggak tiktok. Nah tiktok itu sebenarnya saya mau kasih tahu guys, itu namanya start pertama itu dia bilang misalnya pompa air 200 watt itu start pertamanya pasti lebih guys, di atas 200. Dia akan berbicara 200 watt itu ketika dia jalan normal, tapi start pertamanya lebih dari itu, kebanyakan begitu ya guys ya. Saya nggak tahu. Nah kecuali yang kalau dia bilang inverter. Kalau inverter itu dia startnya dia tidak naik, dia akan konstan, kata aja sih, saya belum pernah hitung ya. Sekarang udah banyak kulkas inverter, AC inverter, itu akan lebih irit. Nah ini booster pumpnya saya pakai inverter ya. Nah karena ini soalnya 24 jam dia bekerja ya. Jadi saya mengirit. Misalnya kalau inverternya 200 watt gitu ya, atau 700 watt dia akan bertahan. Tapi kalau ini bukan inverter nih guys, makanya saya nggak utamakan karena dia pakai kayak switch tik tak gitu. Tapi sekarang sudah bisa beli guys. Sekarang bisa beli itu harganya 300 ribuan ya. Namanya Flow, kontrol flow-nya itu. Bagus itu, banyak, beberapa merek sudah ada. Jadi saya saranin nggak usah pakai yang ini guys. Kayak apa namanya, kayak platina gitu. Switch-nya itu ya. Sekarang bisa dirubah ini langsung. Bagus itu, sekitar 300 apa 500 ribu, tapi bagus banget. Smooth dia ya. Gerakannya kayak inverter gitu. Itu lebih irit menurut saya. Nah itu aja saya mau kasih tahu. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Bisa. Jadi kenapa saya pakai tandon, supaya air tekanannya juga konstan gitu. Kalau yang dari rumah langsung hati-hati guys. Kalau ledeng itu langsung masuk ke rumah, nah masuk ke line-nya rumah itu menurut saya ya paling simpel ya, paling gampang ya. Tapi itu bisa terjadi kebocoran guys. Jadi kalau itu pasangan pipanya tidak baik ya, masang pipanya itu kan pipa air kan biasanya di dalam ya guys. Nah, terus kita ledeng, kita masukin line dari luar itu ya, kita langsung masukin tuh ke dalam rumah. Nah memang enak, praktis. Biasanya waktu beli rumah itu airnya bagus ya nggak gitu, pertama-tama ya. Ntar permasalahan pertama, ntar ketika semua perumahannya sudah banyak, ya nggak, itu air belum tentu lagi bisa konstan, airnya seperti yang dulu gitu loh. Airnya bisa kecil gitu. Itu salah satunya, ya nggak. Wah nggak kayak dulu lagi nih air gitu, karena perumahannya udah makin besar. Mungkin pompanya yang di sentralnya nggak ditambah ya, itu kejadian rumah saya dulu gitu ya. Jadi itu makanya saya buat ini. Nah kedua, yang agak lebih berbahaya menurut saya. Ketika siang hari atau malam hari orang tidak pakai, jam 1, jam 2, itu air yang dari sentral ledeng itu tekanannya tinggi guys. Itu tinggi sekali, kita nggak pakai gitu ya. Nah itu akan membuat sambungan-sambungan di rumah kita bisa jebol itu. Mungkin nggak jebol ya, mungkin dia akan bocor.
Nah, kalau udah sampai bocor itu susah menemukannya. Harus membuat jaringan baru. Nah, itu aja. Saya tidak mau, saya belajar dari rumah saya dulu gitu kan. Langsung begitu, akhirnya ada kebocoran, akhirnya rubah semua. Gitu. Nah, kalau guys lihat ya, kok meterannya jalan, tapi saya nggak pakai, berarti itu ada kebocoran di dalam. Akhirnya kan ribet, mau pakai buka, ya kan. Oh, udah malam tutup gitu loh. Nah, kayak gitu karena akhirnya bisa. Nah, itu harus diganti jaringannya. Kita nggak tahu dia bocor di mana gitu. Nah, salah satunya pasang jaringan air jangan di bawah lagi, harus di atas, di langit-langit. Yang perumahan sekarang udah banyak pasang jaringan tuh tetap di langit-langit. Jadi kalau dia bocor, ketahuan dia gitu. Tapi kalau di bawah ini bahaya. Lagi pula tanahnya kan kalau urukan itu bergerak. Nah, itu peralon kalau sambungannya nggak bagus, dia akan bocor. Itu aja sih tip dari saya guys. Gitu. Kebetulan rumah saya dari beli baru, saya kontrol, saya lihat semua itu. Nah, buat air ya tidak bermasalah lah. Ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya guys, saya kasih tahu ya. Jadi kalau pas lagi yang baru beli rumah, jangan pelit-pelit beli pipanya yang murah-murah. Karena pipa yang bagus itu akan kita pakai seumur hidup guys. Jangan beli pipa yang udah ya, yang tipis aja yang murah, ntar akan bermasalah. Apalagi dipendem di bawah. Rumah baru itu akan bergerak. Nah, kita nggak tahu bocor di mana itu ntar. Ya, jadi beli pipanya yang bagus, ya karena infrastruktur yang kualitas yang bagus itu kita harus ini seumur hidup kita pakai. Jadi kalau sampai sekarang dia bocor, bayangin guys, duit berapa kali tuh, ongkos bongkar, ongkos pasang, ya tutupin lagi, apalagi yang sudah kita keramik yang sudah kita bikin bagus hancur semua. Gitu. Jadi sebenarnya biayanya nggak terlalu besar kalau beli pipa yang benar gitu. Ya. Itu tip dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, ini saya bikin begini ya, tapi nggak harus begini lah gitu. Sekarang saya gimana caranya udah bikin begini pemeliharaannya. Kebanyakan orang bisa bikin tapi nggak mau melihara. Nah, itu permasalahan lagi gitu. Ini saya harus lihat, sebulan sekali saya harus cek. Ini bisa aja ntar ini juga beberapa ada yang bocor gitu, kita harus ganti. Nah, seperti ini ada yang bocor di bawah. Saya udah tanya sama perusahaannya ini, dia ada memang bocornya di tempat buangan ya gitu. Saya tanya sama manajernya lah, ini gimana? Oke, dia lagi requestin packingnya gitu. Packingnya dia udah bocor karena udah 10 tahun ini guys. Tapi dia bocornya memang di tempat, memang buat tempat buangan sih gitu. Ntar kalau sudah ada, saya mau bongkar sendiri dari cadang. Terus kalau panggil orang mahal, ya udah saya bongkar aja. Yang penting saya punya packingnya ya, sealnya itu. Itu sealnya kita nggak bisa buat guys. Mendingan kita cari yang ori, supaya bagus. Ini sealnya udah kemakan kayak. Karena dia kerjanya ini 24 jam. 24 jam 10 tahun tahan ini. Jalan terus lihat. Nah, kalau inverternya suaranya begini guys. Nggak bisa ada langsamnya, ada kayak gasnya. Tapi saya nggak saranin harus beli ini. Kalau yang sekarang ini malah katanya sih kurang baik ya inverter itu, jadi udah mahal, punya masalah gitu loh. Masalahnya apa? Ini dia harus di ini guys, ya dikasih ruang yang bagus gitu di rumah. Nah, kalau ditaruh di luar, wah ini masalah guys. Ini komputer nih semua nih di atas ini nih. Nah, komputer ini saya bisa setting nih, mau tekanannya berapa di sini. Kita tinggal tekan-tekan aja. Nah, ini kalau dia kena air ini bermasalah gitu. Makanya kalau tempatnya nggak tertutup rapi, ini akan punya masalah gitu. Dia mesti jaga kering di sini. Tahan nih dia sampai udah 10 tahun lebih nih. Oke guys, itu aja ya guys. Mari kita ganti sekarang. Kita ganti solenoidnya ya. Oke.
Saya mati dulu aja guys ya, karena susah nih ntar. Ya, agak ribet. Ini terhalang ini sama ini. Saya di sini. Gitu. Masa kameranya dari atas? Ya, bentar ya guys, saya ganti supaya ntar sore bisa nyala buat nyiram tanaman ya. Ini ada yang mahal, ada yang murah. Ya, saya beli yang murah aja tadi dicek, powernya udah bagus. Oke, ya. Kita sambung lagi guys ya, sebentar ya. Saya pasang ini dulu. Aduh. Sekarang kita buka ini ya guys. Kebetulan airnya sudah nggak ada. Nah, ini watermur namanya. Kita buka aja gitu. Ya. Nah, dia udah turun. Ini atas juga buka. Copot dah. Awas airnya, lihat tuh. Wish. Kameranya. Copot ya guys. Wah. Kena air. Nah. Udah guys, kita ganti dulu ya. Bentar. Hati-hati pasang gini, karetnya ada. Ini watermur. Sebagus karetnya. Wah, ini susah nih. Saya mesti pakai kunci ya. Guys, ini kita pasang seal ini dulu ya, supaya nggak bocor dia, karena dia nggak punya karet. Kalau di sini ada karet, kita nggak usah pakai seal gini. Ada karet sambungannya. Kita harus pakai apa nih, selotip katanya. Sarung tangannya terbalik guys, sengaja, bisa lupa. Ini buat pencet kamera. Guys, nah ini jangan salah pasang guys ya. Ini pompanya harus di sini, baru dia buang ke sini. Oke. Jangan pompanya di sini, dia akan stuck close. Ya. Power yang nggak ada, dia posisinya nutup, normally nutup ya. Bahasanya agak bingung nih. Ya, normally close dia. Ketika powernya ada, ya, dia akan kebuka. Nah, kebukanya kita tinggal atur. Mau 10 menit, 15 menit, mau 1 jam bisa. Gitu. Udah mati lagi ntar. Sekarang pasangnya begini guys, supaya dia buangnya ke bawah yang bertekanan. Oke, kita pasang sekarang. Udah kepasang sekarang guys. Wih. Ini kabelnya udah saya sambung tadi.
buka deh. Mestinya dia pakai kabel shoe ya. Saya nggak punya kabel shoe yang gede gini. Sepatunya mestinya. Oke, nggak apa-apa lah. Kita nyalain. Oke, jalan tuh guys. Ini sekarang dia buka, aman kesiram. Kita lihat ya ke bawah, yuk. Ayo. Bentar ya. Guys, sudah nyala nih guys. Oke guys, sekian dulu dari saya kerja harian di rumah. Mudah-mudahan ada manfaatnya guys ya. Terima kasih.